Struktur teologi Hindu. Teologi Hindu bersumber dari 5 dasar keyakinan yang disebut Pancasarada. Di antaranya, 1. Brahman, yaitu percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Atman, yaitu percaya dengan adanya jiwa sebagai sumber hidup makhluk hidup. 3. Karmapala, yaitu percaya dengan adanya hukum sebab akibat yang mengatur alam semesta. 4. Punarbawa atau samsara, yaitu percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi pada makhluk hidup. 5. Moksa, yaitu percaya dengan adanya kebebasan abadi atau penyatuan Brahman dengan Atman. Kelima dasar keyakinan itu dibahas dalam Brahma Widya atau teologi Hindu. Dalam teologi Hindu, Brahman dan Atman merupakan satu kesatuan. Atman mengalami reinkarnasi dan juga mengalami kebebasan abadi, satu kesatuan dengan ajaran Karmapala. Dengan demikian, Pancasarada membangun teologi Hindu yang semuanya itu berpusat pada Tuhan. Tuhan yang bersifat maha segalanya adalah suatu yang tidak mungkin dan mustahil untuk dapat diketahui secara menyeluruh oleh umat manusia. Walaupun demikian, beberapa sifat-sifat Tuhan ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri untuk diketahui oleh umat manusia. Tuhan memberikan petunjuk melalui para dewa kepada para resi atau nabi melalui wahyu yang diteruskan kepada umat manusia. Karena manusia pada dasarnya terdiri dari 2 kelompok besar di antaranya. Kelompok Awidya atau Anjani, yaitu kelompok manusia yang awam dan kurang berpengetahuan. Kelompok Widya atau Jenani, yaitu kelompok manusia berpengetahuan dan berkesadaran tinggi. Maka petunjuk yang diberikan oleh Tuhan terbagi atas 2 macam. Pertama, Nirguna Brahma, yaitu Tuhan yang tanpa nama, tanpa kepribadian, dan tanpa sifat, ditujukan pada orang berpengetahuan dan berkesadaran tinggi. 2. Saguna Brahma, yaitu Tuhan dengan berbagai perwujudan dalam wujud sebagai dewa-dewi yang ditujukan kepada orang yang awam dan kurang berpengetahuan. Oleh sebab itu, pembahasan tentang Tuhan dapat dipahami dari 2 perspektif. Nirguna Brahman cocok bagi orang yang memiliki kecerdasan dan kesadaran rohani yang tinggi, sementara Saguna Brahman cocok bagi orang yang memiliki kecerdasan dan kesadaran rohani yang masih awam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu bukan hanya diperuntukkan bagi salah satu kelompok atau golongan saja. Dalam pandangan Nirguna Brahman, menggambarkan bahwa Tuhan tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan. Dalam pengertian yang sebenarnya, Tuhan tidak mungkin dapat dibayangkan atau digambarkan. Oleh sebab itu, Tuhan dalam perspektif ini tidak boleh digambarkan dalam wujud apapun. Cara ini adalah cara yang sulit dan tidak dapat dilaksanakan oleh semua orang. Cara ini hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang telah melampaui kesadaran fisik. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 2 menguraikan sebagai berikut. Jangankan para maharesi, para dewa sekalipun tidak mengetahui wujud Tuhan yang sesungguhnya. Mengingat bahwa manusia tidak hanya terdiri dari orang berpengetahuan saja, bahkan pada zaman Kali Yuga ini, lebih banyak orang memiliki pengetahuan yang masih awam. Maka cara Nirguna Brahma tidak cocok diterapkan kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, penghayatan dengan cara Saguna Brahma cocok bagi umat manusia yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang masih awam. Melalui cara ini, Tuhan mengizinkan kepada umat manusia untuk membuat simbol
yang digunakan sebagai sarana dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui pendekatan Saguna Brahma inilah muncul penggunaan pratima, padmesana, gambar, sajen, dan simbol lainnya. Penghormatan, pemujaan dengan wujud simbol dalam Hindu tidak dipandang sebagai menduakan Tuhan, sebab simbol hanya sebagai media atau sarana, bukan sebagai tujuan. Itulah sebabnya dalam aktivitas keagamaan umat Hindu banyak menggunakan simbol. Seluruh sarana upacara memiliki makna simbol. Pada teologi Nirguna Brahma, Tuhan digambarkan sebagai acintya, tidak terbayangkan, tidak boleh diberikan sebutan apapun. Pada tahap ini Tuhan digambarkan sebagai neti-neti, yang artinya bukan ini, bukan itu. Weda memberikan petunjuk untuk menyebut nama Tuhan dengan sebutan Om atau Om. Sebutan Tuhan dengan kata Om sebagai nama yang paling sempurna dari semua ucapan yang ditujukan kepada Tuhan. Sebab pada waktu mengucapkan huruf A, posisi mulut terbuka sebagai simbol penciptaan. Ketika mengucapkan huruf U, posisi mulut setengah terbuka dan setengah tertutup sebagai simbol pemeliharaan. Ketika mengucapkan huruf M, posisi mulut tertutup sebagai simbol peleburan kembali atau pralina. Pada teologi Saguna Brahma, Tuhan digambarkan bersifat cintya, boleh dibayangkan sebagai Brahma Teja, sinar suci Tuhan yaitu sebagai wujud para dewa. Hal ini sesuai dengan Kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 22 yang menyatakan sebagai berikut. Tuhan adalah Dewa Indra di antara para dewa. Bhagavad Gita bab 10 sloka 23 menyatakan, Tuhan adalah Sankara di antara para rudra. Tuhan adalah Kubera di antara yaksa dan raksasa. Tuhan adalah Pawaka di antara para wasu. Bhagavad Gita bab 11 sloka 5 menyatakan, di antara dewa, resi, Tuhan adalah Narada. Tuhan dapat menampakkan berbagai rupa atau bentuk dengan berbagai warna-warni. Dalam kitab Rigveda Mandala 8 Sukta 57 ayat 2 diuraikan bahwa seluruh manifestasi Tuhan berjumlah 33 yang menguasai Tribuana, yaitu alam bur, buah, dan swah. Seluruh manifestasi Tuhan terdiri dari 3 kelompok. Pertama, Asta Wasu, terdiri dari 8 wasu. Kedua, Eka Dasa Rudra, terdiri dari 11 rudra. Ketiga, Dua Dasa Rudra, terdiri dari 12 aditya, ditambah Indra dan Prajapati, sehingga berjumlah 33. Selain nama manifestasi Tuhan di atas, juga terdapat 3 manifestasi Tuhan yang disebut dengan Trimurti, sebagai perwakilan dari 33 manifestasi Tuhan, yang juga merupakan manifestasi Tuhan dengan sebutan Aum. Konsep Trimurti sebagai gelar manifestasi sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa. Konsep Trimurti merupakan satu kesatuan yang utuh. Menyebut salah satu dari gelar Trimurti, misalnya Brahma saja, Wisnu saja, atau Siwa saja, dapat dipandang telah menyebut keseluruhannya. Cara pandang seperti ini akhirnya melahirkan 3 aliran utama yang selanjutnya disebut dengan Sampradaya atau sekta. Dari pemikiran ini lahir sekta Brahma atau Brahmanisme sebagai pemuja manifestasi Tuhan sebagai Brahma. Sekta Wisnu atau Vaisnava sebagai pemuja manifestasi Tuhan sebagai Wisnu. Sekta Siwa atau Siwaisme sebagai pemuja manifestasi Tuhan sebagai Siwa. Cara pandang ajaran Sampradaya lahir dari kitab Purana. Dengan kata lain,
kitab Purana yang melahirkan ajaran Sampradaya. Dalam konsep Trimurti, ada yang memahami ketiganya sebagai satu kesatuan, ada juga yang memahami salah satu saja sebagai keseluruhan. Dalam perkembangannya, ajaran Siwa berkembang menjadi ajaran Pasupata, Siwa Siddhanta, Dwaita Dwaita, Wisesta Dwaita, Wisesa Dwaita, Nandikeswara, Raseswara, Siwa Monistik. Untuk memahami semuanya itu, seseorang harus memahami satu, kitab Sruti, yaitu wahyu Tuhan. 2. Kitab Semerti, yaitu pedoman tafsir dari Weda Sruti yang benar. 3. Sila, yaitu pedoman perilaku yang telah dilaksanakan oleh orang suci. 4. Acara, yaitu pedoman yang bersumber dari tradisi setempat yang relevan dengan sastra. 5. Atmanastuti, yaitu keputusan hati nurani yang tercerahi oleh pengetahuan tentang Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, demikian penjelasan struktur teologi Hindu sesuai sumber buku Brahma Widya, Teologi Kasih Semesta oleh Bapak Iketut Donder tahun 2006. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.